wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mudah-mudahan semua kita ini menjadi orang yang bahagia menjalani takdir kita. Amin. Judul ngaji kita sekarang pakai judul hari ini adalah Sorhus Sodr. Apa? Sorhus Sodr. Lapang dada. Apa Bu? Lapang dada. Jamaah rahimakumullah, sudah menjadi pola kehidupan manusia. Orang hidup itu pengen bahagia dan gak pengen susah. Katakan saya yang mau bahagia. Saya mau bahagia. Siapa yang mau bahagia angkat tangan, katakan saya. Kita berada di taman-taman surga. Hari ini majelis ilmu itu banyak orang yang tidak begitu care, tidak begitu peduli. Padahal majelis ilmu adalah taman-taman surga. Kalau TK namanya Raudhatul Atfal, ini namanya Raudhatul Jannah. Bu Jannahnya sudah ada, Bu Raudhahnya yang entah kemana. Apa sudah menjadi pola hidup manusia? Manusia itu pengen bahagia dan gak pengen susah. Untuk mencapai kebahagiaan manusia itu pengen dua hal. Hidup pengen senang, hidup pengen tenang. Pengen apa Bu? Senang dan tenang. Pengen apa? Senang dan tenang. Saya tanya ini supaya nggak tidur. Nanti kalau nggak jawab lama-lama matanya merem, takutnya nggak balik. Ada yang kehilangan. Ya nggak apa-apa kalau pulangnya ke rahmatullah, ya kan? Sudah Bu, hidup ini orang cari senang, orang cari tenang. Beda nggak senang dan tenang? Beda. Apa bedanya? Kalau senang pakai huruf S, kalau tenang pakai huruf E. Wong saiki pinter, apalagi minterin. Yang jelas kalau senang itu cuma bisa diperoleh beberapa saat. Orang pengen mobil, bisa terbeli, senang. Senangnya itu bisa saja dinikmati hanya beberapa saat. Bahkan diteliti, boleh 10 menit senangnya itu sudah hilang. Tapi kalau tenang itu bisa dinikmati ya terus seumur-umurnya. Sehingga kalau bisa kita nggak cari cuman senang, tapi kita mesti cari tenang. Karena orang senang belum tentu tenang, tapi orang tenang itu sudah pasti senang. Paham nggak? Paham. Ini nggak cepet-cepet. Yang penting Ibu dengarkan dengan konsentrasi tanpa memikirkan, tanpa hilang concernnya. Kalau hilang concernnya tinggal terasinya. Konsentrasi. Iya. Kalau kita cari senang belum tentu dapat tenang. Tapi kalau kita cari tenang, insya Allah akan dapat senang. Tenang itu kondisi hati di mana terhubung baik dengan Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, itu yang membuat hati kita tenang. Kalau hati tenang, insya Allah senang datang. Maka hari ini kajinya untuk kita semua bagaimana kita punya kehidupan yang senang dengan mengusahakan hati yang tenang. Hati yang tenang itu diperoleh dengan melapangkan dada. Bahasa Jawanya Sorhus Sodr, yaitu melapangkan dada. Ibu-ibu, ada satu doa. Doa ini tadi dibaca, tapi belum tentu diamalkan. Bahwa doa ini dibaca oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi di antara 5 nabi utusan Allah yang terkenal dengan Nabi Ulul Azmi.
nabi yang banyak cobaan. Nabi yang paling banyak juga disebut namanya di Al-Quran, yaitu Nabi Musa. Di mana beliau ini dihadapkan dengan satu raja namanya Fir'aun. Yang secara logika Fir'aun ini secara manusia nggak bisa ditaklukkan. Udah berhadapan dengan raja yang kuat, dihadapkan dengan manusia umat yang ngeyel, namanya umat Bani Israel. Kenapa ngeyel? Nggak pandai syukur. Padahal mukjizatnya Allah sudah tampakkan, mukjizat nabinya ditampakkan di hadapan umatnya, tapi dia nggak percaya dan nggak bersyukur. Ketika dikejar Fir'aun, ditampakkan tongkat dipukul, laut terbelah, selamat. Udah terbelah, lontang-lantung, kan gitu, kepanasan, nggak ada tempat teduh, Allah kirim awan untuk berteduh. Udah dapat teduhan, haus, pengen minum, nggak seperti Bunda Hajar lari Safa Marwa, kemudian baru keluar jam-jam. Tapi Nabi Musa pukulkan tongkat, fangfajarat min husnata asara ainan. 12 mata air itu keluar, tinggal minum. Lapar, Allah kirim makanan surga, namanya manna wassalwa. Tahu mana? Mana itu lebih manis daripada madu, lebih lembut daripada susu, enak, yang dapat mudah diperoleh dari sela-sela batu. Kalau dimakan penuh nutrisi dan sangat lezat. Salwa itu sendiri burung goreng. Udah dikasih makan enak, minum gampang, tetap bilang ada makanan yang lain. Apa itu? Bakso liha, bawang-bawang, kacang-kacangan. Kan gitu. Artinya begitu ngeyelnya umatnya, sehingga dia ada satu senjata doa, yaitu Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini sering dibaca, Bu. Yaitu, ya Allah, lapangkanlah dadaku. Nanti kalau Allah lapangkan dada kita, semua urusan jadi gampang. Wa yassirli amri. Jangan dibalik. Dibalik itu apa? Ya Allah, kalau aku urusannya gampang, dadaku lapang. Nggak gitu. Kalau aku punya duit, baru hatiku senang. Kalau aku punya suami yang soleh, baru aku senang. Nggak begitu. Tapi insya Allah kita akan senang bila dada ini lapang. Semua yang Allah datangkan jadi gampang. Ya Bu ya. Makanya diamalkan doa ini. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nanti kalau dadanya lapang, semua urusan diselesaikan Allah, maka mission complete. Apa itu bahasa Jawanya? Seluruhnya selesai. Kalau sudah baca doa, tapi kok masih jadi orang yang murung gitu, menatap hidup ini udah nggak semangat, ada di sini, seolah-olah mau mati aja, maka sesungguhnya itu lagi mengalami sempitnya dada. Makanya hari ini gaji kita untuk dibawa pulang sebagai oleh-oleh. Ada 5 sebab yang membuat hati kita sempit, dan 5 sebab pula yang menjadi obat menjadi lapang. Ini dipegang, nanti ditanyain, yang bisa dikasih hadiah jalan-jalan. Mau? Enggak? Jalan-jalan ke kuburan. Supaya tambah ingat mati, supaya banyak amalnya. Enggak lah. Jalan-jalan aja kan. Enggak apa-apa lah. Jalan-jalan ke ladang aja. Yang pertama, Ibu sudah baca doa, tapi kok masih sumpah menjalani hidup. Ingat, ada 5 sebabnya dan ada 5 obatnya. Yang pertama, orang sumpek hatinya itu dikarenakan terlalu meratapi masa lalu. Apa Bu? Terlalu meratapi masa lalu. Apa? Meratapi masa lalu. Jadi murid kok ditanyain guru nggak semangat, gimana? Apa sebab hati sempit yang pertama?
terlalu meratapi masa lalu. Kita hidup di masa sekarang. Pasti semua kita punya masa lalu. Dan tidak semua masa lalu itu indah. Kan gitu. Ada masa lalu yang membuat hati kita luka. Ada yang di sini terluka dengan masa lalu. Bahasanya keren ini, udah disusun. Kalau ada hari ini yang hidup di bulan Mei, bulan kelahiran saya, tapi masih ada yang terpenjara kehidupannya dengan masa yang pernah dia lewati, pasti sekarang ini dia tidak bisa menikmati hidup, dadanya pasti sempit. Makanya yuk, kalau ada kapal sudah meninggalkan pelabuhan, ikatan tambatan kapal itu mesti dilepas. Kalau ada kapal meninggalkan pelabuhan, mesti jangkarnya ditarik. Supaya apa? Supaya bisa berjalan menuju pelabuhan berikutnya. Kalau hari ini kita pernah terlukai, tersakiti di masa-masa yang lalu, itu sakit luka hati itu bukan mau dibawa ke masa sekarang, tapi diambil pelajarannya, bahwa tidak ada yang terjadi di muka bumi ini kecuali semua itu dengan kehendak dan izin Allah. La ilaha illallah. Karena nggak ada batu yang melompat sendiri, nggak ada daun yang jatuh dari pohon sendiri. Semua bergeraknya alam ini digerakkan oleh Allah, maka tidak ada yang salah pada takdir. Yang perlu terus kita belajari, bagaimana menyikapi takdir yang Allah datangkan. Life is problem, but no problem. Itu bahasa Jawanya. Hidup di dunia ini tempat masalah, tapi sesungguhnya nggak ada masalah pada masalah. Ya. La tastaghrib wuku al-aqdar ma dumta fi hadhihi dar. Jangan heran, selama kalian itu tinggal di muka bumi ini, masalah satu belum selesai, masalah yang lain sudah antri mau datang dalam kehidupan kita. Makanya yuk, obat daripada tidak terbelenggunya diri kita di masa lalu adalah ridho. Apa obatnya? Ridho. Atas takdir yang Allah sudah tetapkan, ridholah. Jangan sampai masuk pintu setan dengan dua kata-kata. Apa itu dua kata? Seandainya saja. Kata seandainya saja itu adalah pintu masuknya setan dalam kehidupan kita. Lagi duduk ibu merenung, seandainya saja dia bukan suami saya. Anak sudah 5, masih menggunakan kata seandainya saja. Ini dua kata yang tidak boleh ibu ucapkan. Apapun ceritanya, kita punya rencana. Tapi rencana Allah lah yang akan berjalan. Ya kan gitu. Kalau kita berdoa, doa itu dikabulkan sama Allah, bahagialah. Tapi kalau doa kita tidak dikabulkan Allah, lebih bahagialah. Tulis statusnya. Betul ini. Sayyidina Ali mengatakan begitu. Kalau kamu berdoa, doa kamu dikabulkan oleh Allah, bahagialah. Tapi kalau doa kamu tidak dikabulkan sama Allah, maka lebih bahagialah. Karena yang pertama, kamu berdoa itu kalau dikabulkan sesuai dengan harapanmu, sesuai dengan rencanamu, sesuai dengan nafsumu. Tapi yang kedua, itu adalah sesuai dengan rencana Allah. Dan pasti Allah memiliki rencana lebih indah untuk hambanya. Makanya siapapun yang dulu gak enak hidupnya, jangan dibawa sampai sekarang ini. Tapi ridholah dengan apa yang Allah tetapkan untuk kita jalani. Makanya ada satu ibadah yang besar. Kalau itu bisa kita dapatkan dalam kehidupan kita,
maka itu amat sangat lebih luar biasa di sisi Allah, yaitu ibadah ridho. Makanya doa ini sudah pernah saya ajarkan, tapi apakah sudah diamalkan saya tidak tahu. Apa itu? Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ulangi 3 kali. 1, 2, 3. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Jangan cepet-cepet. Yuk. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Dibaca 3 kali pagi, nanti dibaca 3 kali sore. Kalau meninggal sebelum sore, ninggalnya dalam keridhaan Allah, wajabat jannah, maka dia wajib masuk surga. Kalau dibaca sore kok gak sampai pagi sudah game over, maka insya Allah meninggal dalam ridho Allah dan wajib masuk surga. Siapa yang mau meninggal dalam keridhaan Allah? Katakan saya. Meninggalnya sekarang atau nanti? Siapa yang mau masuk surga? Katakan saya. Sekarang atau nanti? Kok kita pula yang menentukan sekarang atau nanti? Yang penting ridho. Makanya kalau membaca doa itu mesti sepenuh rasa. Membaca doa sepenuh rasa. Nanti kalau berusaha ikhtiar itu sepenuh raga. Dan kalau tawakal berserah diri kepada Allah nanti sepenuh jiwa. Ulangi. Kalau ngaji nggak dapat dibawa pulang, kayaknya agak gimana gitu. Berdoa sepenuh, kan nggak hafal itu. Berdoa sepenuh rasa. Apa yang di mulut itu yang dirasakan di hati. Berdoa pakai bahasa Arab tapi ditekoni artinya orang mudeng, nggak ngerti. Berdoa sepenuh rasa. Ikhtiar usaha sepenuh raga. Kalau ikhtiar itu yang betul, jangan sekedar dibuat. Sing penting kan digawe, bukan. Kalau yang penting itu artinya jelek, suka-sukaan. Ya direncanakan gitu loh. Kalau nanti tidak sesuai rencana, tawakal sepenuh jiwa. Ulangi. Berdoa sepenuh rasa. Ikhtiar sepenuh raga. Tawakal sepenuh jiwa. Ulangi 1, 2, 3. Berdoa sepenuh rasa. Ikhtiar sepenuh raga. Terus tawakal sepenuh jiwa. Kau kasih nilai, kau nanti kasih hadiah. Ini orang penting yang saya bawa ini. Nampaknya kayak gini. Ibu nggak tahu. Nggak usah lah. Nanti terakhir. Berdoa sepenuh rasa. Terus? Ikhtiar sepenuh raga. Tawakal sepenuh jiwa. Bagus anak-anak. Kalau kita belajar nggak mau jadi anak-anak, terakhir merasa pinter, sampai kapanpun nggak pernah bener, ya kan? Ya, ya atau ya? Resiko jadi murid jadi gitu kan. Yang penting saya nggak merasa guru, ya Bu ya, amin ya. Dah, apa sebab sempitnya dada yang pertama? Ayo, terlalu meratapi masalah. Saya pengen pulang, ibu bawa oleh-oleh. Ya buka bontotan aja. Syukur-syukur bontotnya dapat, ya kan? Kalau nggak dapat ya tanggung jawab lah yang punya rumah. Sedikit lagi. Iya, masih jam segitu. Yang kedua, ya. Yang kedua, kenapa hati kita sempit? Sebab yang kedua adalah terlalu mengkhawatirkan masa depan. Apa Bu? Terlalu mengkhawatirkan masa depan.
Ini juga pintu masuknya setan. Membuat orang khawatir. Besok kalau saya meninggal, cemana ya anak-anakku? Kalau sudah tua, siapa yang ngurusi aku? Ini bukan kata-kata orang beriman. Orang beriman karena sangkaannya bagus dengan Allah. Allah itu maha benar, gak pernah salah. Allah itu maha adil, gak pernah zalim. Allah itu maha pemberi rezeki, gak pernah fakir. Sehingga kalau orang beriman tahu, percaya dengan Tuhannya yaitu Allah, dia tidak akan khawatir besok hidupnya gimana-gimana. Makanya obat daripada terlalu mengkhawatirkan masa depan adalah tawakal. Apa Bu? Tawakal. Apa itu tawakal? Berserah diri. Bahwa manusia cuma bisa berusaha, tapi hasilnya itu diserahkan sama Allah. Maka hari ini jangan jadi Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita begini, hasilnya begini. Nggak boleh. Kita begini begitu, ini bergeraknya karena digerakkan oleh Allah. Gerak kita ini nggak ada hubungannya dengan hasil. Maka kata saya kepada mama saya waktu sakit kemarin, Mak, kita hanya bisa beli obat, tapi kita nggak bisa beli sehat. Kan gitu? Orang bisa usaha, tapi hasil itu pemberian hadiah dari Allah. Maka setiap kita yang percaya sama Allah, berserah dirilah setelah berusaha. Usaha itu bukan untuk mendapatkan hasil, tapi usaha itu adalah perintah Allah. Urusan hasil ya terserah Allah. Maka orang yang ngaji jangan ada lagi cerita menjemput rezeki, apalagi cari rezeki, apalagi cerita kerja keras, apalagi cerita kerja cerdas. Gak ada. Yang ada orang gerak itu karena perintah Allah. Orang hidup ya gerak, kalau gak bergerak namanya mati. Orang mati itu karena pernah hidup. Orang hidup itu kehabisan. Orang mati itu kehabisan hidup. Paham gak? Gak paham ya nasib lah. Ya kan begitu. Orang mati itu karena pernah hidup. Orang hidup itu dikejar-kejar oleh dua hal. Yang pertama dikejar rezeki, yang kedua dikejar maut. Kok kejar utang? Nanti kalau orangnya sudah habis rezekinya, berarti baru dia mati. Orang mati itu karena rezekinya sudah habis. Orang mati itu karena pernah hidup. Orang mati itu karena kehabisan hidup. Makanya kalau kita pakai garam, dipakai lama-lama habis. Kalau nggak kenal sama yang punya garam, mau beli atau mau minta, akhirnya bingung. Hidup dipakai tambah hari, tambah umur, atau kurang umur? Kurang. Nanti umurnya kurang, terakhir habis. Kalau habis hidup, berarti mati. Nggak kenal sama yang punya hidup, ya susah. Maka kita ini ngaji supaya kita kenal dengan yang punya hidup, yaitu Allah. Supaya nanti bisa betul-betul menikmati hidup. Ya udah sore nggak mudeng ngaji gitu. Yang jelas orang nggak bahagia, sebabnya yang kedua, terlalu mengkhawatirkan masa depan. Masa depan. Obatnya apa? Tawakal. Kita suruh berpikir, tapi nggak disuruh terpikir. Apa? Disuruh berpikir, tapi tidak disuruh terpikir. Orang terpikir itu namanya nggak tawakal. Disuruh mikir kan iya, tapi kalau sampai tidur dia terpikir terus, itu orang nggak bisa berserah. Yang datang sakit, orang sakit nggak bisa tawakal, sembuhnya lama. Oleh karena itu orang nggak bisa pasrah tawakal kalau nggak pernah percaya.
Orang mau ninggalkan rumah. Hari ini banyak orang mau pergi haji. Termasuk saya kemarin tuh kasih ceramah. Rata-rata orang yang pergi haji ini, rata-rata nggak semua, itu tawakalnya kurang. Kakinya sampai di Mekah yang satu masih di rumah. Udah berangkat bismillahirrahmanirrahim, tapi waktu tawaf masih ngingeti jemurannya cemana, anaknya gimana, siapa yang menjaga. Itu orang belajar iman, tapi imannya rusak. Maka siapapun yang mau meninggalkan rumah, ya doa sama Allah, bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billah. 3 janji yang diberikan Allah. Apa? Hudita wa kufita wa wukita. Allah akan tunjukin, Allah akan jaga, Allah akan cukupin. Makanya ngelangkah tadi dari rumah baca doa ini enggak? Kalau nggak baca rugi. Itu sama dengan kita nggak mencari petunjuk, nggak nyari selamat, nggak nyari kecukupan. Setiap keluar dari rumah ini dibaca. Hudita wa kufita wa wukita. Itu janji Rasulullah diberitahu sama kita. Allah cukupi, Allah kasih petunjuk, Allah lindungi. Maka kalau kita berbuat, melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang Allah kasih kemampuan buat kita, ya dibuat. Siap itu tawakal Allah. Nah, yang ketiga. Yang ketiga, kenapa hati kita sempit sehingga nggak tenang, kemudian nggak bahagia? Yang ketiga, karena tidak bisa menikmati saat ini. Yang pertama tadi apa? Terlalu meratapi masa lalu. Yang kedua, terlalu mengkhawatirkan masa depan. Yang ketiga, tidak bisa menikmati masa kini. Ibu-ibu, kata orang Jawa, ya kan, yesterday is memory, kan, tomorrow is mystery, and today is guilt. Bahasa Indonesianya gini, kemarin itu ya cerita, ya kan, yang akan datang itu sesuatu yang masih misteri, yang belum tentu kita hidup di masa itu. Sekarang inilah namanya hadiah. Kalau ada orang dikasih hidup hari ini nggak senang, berarti dia nggak suka dengan hadiah. Maka hari ini dinikmati, karena besok belum tentu hidup. Yang kemarin pun kita nggak bisa balik ke waktu itu, ya kan? Just, orang Jawa bilang the chance never come twice. Kesempatan itu nggak pernah datang 2 kali, ya kan? Sehingga hari ini harus kita nikmati. Jangan karena kita mencari sesuatu yang tidak ada, berdoa mengharap sesuatu yang belum kita miliki, kita lupa menikmati apa yang sudah diberikan Allah. Maka kuncinya adalah syukur. Orang kalau mensyukuri apa yang Allah berikan hari ini, menggunakan untuk semakin dekat dan kenal dengan Allah, hidupnya pasti enak, nggak cuma nanti di surga, tapi sejak itu dia akan bisa menikmati hidup. Maka hari ini pastikan, setiap detik yang kita lalui, apa perintah Allah. Karena siapapun yang terhubung dengan perintah Allah, maka perintah itulah yang kalau kita kerjakan menjadi sumber kebahagiaan. Orang bisa membeli makanan enak, tapi orang tidak akan bisa membeli enaknya makan. Enaknya makan itu rasa itu diberi oleh Allah. Siapa yang hidup pengen rasanya enak, dekat-dekatlah dengan Allah. Setiap waktu ada amalnya, dan setiap amal ada waktunya. Sekarang waktunya saya bicara, waktunya ibu mendengar, bicara dan mendengar menjadi amal kebaikan di sisi Allah. Maka harus bahagia. Dan kalau orang bahagia itu nggak bisa tidur. Berarti kalau bilang bahagia kemudian dia ngantuk, bahagianya ecek-ecek. Dibilang, seneng dengarkan ceramah, ilernya mencer, kan? Nah, itu ecek-ecek berarti. Ya udah, kita nikmati masa sekarang ini, karena masa yang indah, masa yang bernilai, adalah masa yang kita gunakan untuk mentaati Allah. Siapapun yang ditolong Allah sekarang ini bisa taat, bahagialah di dunia sampai kepada akhirat. Jangan gara-gara kita punya masalah, kemudian fokus dengan masalah, keindahan yang Allah berikan kita lupakan. Satu orang murid bilang sama gurunya, "Guru, kasih tahu saya pelajaran yang
Dengan pelajaran itu saya bisa menikmati hidup. Gurunya bilang, kamu bawa air segelas. Air segelas ini kamu bawa melintasi hutan. Saya akan tunggu kamu di ujung sana. Maka air diisi di gelas. Kemudian murid ini berjalan dengan membawa gelas yang berisi air. Dan ingat pesan gurunya, jangan sampai tumpah. Sampai di ujung, dia bilang, guru, saya berhasil membawa air dan tidak tumpah. Gurunya tanya, ketika kamu melintasi hutan, kamu melewati sungai, apakah kamu melihatnya? Dia bilang, enggak. Kamu melintasi taman, apakah kamu melihatnya? Tidak. Kamu melintasi banyak keindahan, apakah kamu menikmatinya? Tidak. Kenapa? Karena terlalu fokus. Hari ini karena kita terlalu fokus dengan masalah yang seharusnya nggak ada masalah pada masalah, sehingga jawaban yang Allah berikan itu terlewatkan begitu saja. Makanya yuk, jangan fokus sama masalah, tapi fokuslah pada solusi. Apa solusi hidup ini? Fokuslah sama Allah, maka semuanya akan jadi hebat. Yuk, bergeser yang keempat. Orang akan bahagia kalau hatinya lapang. Orang hatinya lapang kalau punya jiwa tenang. Dan jiwa akan tenang kalau nggak sempit. Yang pertama karena terlalu meratapi masa lalu. Yang kedua, obatnya apa? Yang kedua, tawakal. Yang ketiga, tidak menikmati saat ini. Obatnya, syukur. La in sakartum la azidannakum. Kalau kamu nikmati nikmat sekarang ini dari Allah, nanti Allah akan tambah nikmat itu. Maka bahagialah, karena bahagia itu akan mengundang kebahagiaan yang lain. Siapapun yang hari ini sedih, percayalah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Kalau kamu sedih, kalau kamu kupur bahwa banyak nikmat yang Allah bagi, kekupuran itu akan mengundang kesedihan yang lain. Maka disenang-senangkan menjalani hidup, karena senang itu akan mengundang kesenangan yang lain. Nah, yang keempat, orang akan memiliki hati yang lapang, tidak sempit, kalau tidak meletakkan kebahagiaannya di mulut orang lain. Apa, Bu? Tidak meletakkan kebahagiaannya di mulut orang lain. Apa kata Imam Syafi'i? Inna ridho goyatan nas la tudrak. Kalau kamu berkeinginan setiap orang senang sama kamu, kamu tidak akan menemuinya. Orang hidup kok senangnya kalau dipuji. Orang beriman itu istilahnya dipuji nggak terbang, dihina nggak tumbang. Dipuji nggak terbang, dihina nggak tumbang. Kenapa? Karena orang hidup itu satu sama terhubung. Kalau dia berbuat karena Allah kebaikan yang dia buat, walaupun yang dibaikin itu nggak bisa balas, tapi yakinlah kebaikan itu akan balik dalam kehidupan dia. Kalau ibu buat jahat, walaupun yang dijahatin itu nggak bales, tapi yakinlah kejahatan itu akan datang dalam kehidupan ibu. Makanya berbuat sesuatu itu kuncinya ikhlas. Jangan menunggu pujian orang lain. Karena orang yang memuji itu belum tentu mengucapkannya dengan sepenuh hati. Tapi Allah kalau sudah mudang hambanya, mudang itu ngelem hambanya, maka dia akan mengelem, memuji, menaikkan derajat dengan betul-betul janjinya la tukhliful mi'ad. Gak pernah disalah janjinya. Oleh karena itu yuk, jangan tomak. Apa itu tomak? Mengharap kebaikan orang lain. Tapi berbuat baik, mengharaplah kebaikan Allah. Kalau ibu disuruh berbuat baik kepada suami, itu perintah Allah. Jangan berharap suami membalas kebaikan kita. Kalau suami tidak membalas kebaikan kita, yakinlah Allah yang akan membalas. Kalau nggak di dunia, pasti nanti di akhirat. Percaya? Percaya. Terakhir. Orang hatinya sempit,
ya kan, nggak lapang sehingga nggak bisa move on menjalani hidup dengan bahagia karena tidak bisa memaafkan kesalahan orang lain. Padahal orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain, dia akan mendapat kemaafan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa sih yang tidak butuh maghfirah Allah? Semua kita butuh keampunan dari Allah. Maka untuk mendapatkan keampunan dari Allah, jangan jadi orang yang pendendam. Orang yang membawa dendam dengan orang lain, dia tidak akan bisa tidur dengan nyenyak di dunia sampai kepada akhirat. Maka lepaskan apa yang menjadi ikatan yang membuat kita benci sama seseorang. Karena itu kalau kita mau melapangkan hati, insya Allah hidup kita akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah 5 perkara kaji kita yang membuat hati kita sempit, dan 5 perkara pula yang membuat hati kita lapang. Yang pertama, tidak terlalu meratapi masa lalu. Obatnya adalah ridho. Baca doanya, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasul. Yang kedua sebabnya, tidak mengkhawatirkan masa depan. Obatnya tawakal. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang mau berserah diri kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Doanya, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarafatal ain. Kita serahkan seluruh urusannya kepada Allah, jangan diserahkan kepada kita walaupun sekedip mata. Kalau kita serahkan, insya Allah beres. Baru yang ketiga, jangan tidak menikmati masa sekarang ini. Obatnya adalah syukur. Dengan syukur nikmatnya Allah tambah. Baru yang keempat, jangan meletakkan kebahagiaan kita di mulut orang lain. Obatnya ikhlas. Buat semata-mata karena Allah. Yang terakhir, jangan tidak memaafkan kesalahan orang lain. Obatnya adalah memaafkan, karena Allah akan memaafkan orang yang pemaaf, wal afina aninnas. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua, terutama buat saya, dan menjadi nutrisi untuk lebih bahagia, kemudian tidak istilahnya hidup dengan jutek, tetapi nikmatilah kehidupan yang sekali nggak terulang dan singkat ini. Mudah-mudahan kehidupan ini betul-betul membahagiakan sampai surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum berakhir, ada pertanyaan, nanti bisa dijawab. Tapi seperti mana yang saya katakan, saya perkenalkanlah kawan saya ini, walaupun ibu nggak tanya. Beliau ini sudah menikah, 2 anaknya, 2 istrinya, 2 anaknya, tinggalnya di Deli Tua. Beliau ini trainer, ada trainer, ada coach. Trainer itu biasanya memberikan materi, kemudian materi itu ya dipahami. Kalau coach itu ya memberikan materi, kemudian pendampingan, workshop ya, materi, kemudian ada praktek. Beliau trainer magnet rezeki yang pernah saya sebutkan kemarin itu. Sama-sama kami belajar ke Jakarta dan sama-sama kembali untuk mengembangkan syiar bagaimana manusia, setiap hamba Allah ini jadi hamba Allah yang ajaib. Apa itu ajaib? Gak normal. Orang kerja baru pikirnya dapat duit, orang ajaib itu duduk diam, rezekinya yang datang. Maka judul komunitasnya Magnet Rezeki, rahasia magnet rezeki. Magnet itu menarik benda yang lain. Orang itu yang beriman akan menarik rezekinya dalam kehidupan kita. Suatu saat beliau kita akan undang untuk jadi pembicara. Hari ini ngawani aja. Tadi ngawani saya di Angkatan Udara di Lanut Suwondo. Ini datang ke sini ketemu sama ibu, atau nanti kita
minta tolong bacakan doa, ya kan? Ya Bu ya. Sekarang tanya kalau mau ditanya. Kalau nggak bertanya, Nanti 1 menit lagi kan? iya terserah. Nantinya 1 menit lagi kan? Jangan 1 bulan ya. Iya terserah. Nanti dalam satu kesempatan khusus, ya kan? Nggak saya dampingin atau saya nganterkan, sekali lagi kita antar beliau untuk memberikan materi yang sudah sebagian saya sampaikan, tapi jauh dari ketuntasan. Itu kemarin masih buka perisai, ya kan, bahwa mentobati dosa. Masih banyak lagi, ada 101 materi. Masih banyak yang belum disampaikan, malah hari ini materinya sudah ganti. Tapi apapun materinya, diamalkan dengan kepahaman, itu pentingnya. Ya, sebelum doa, apa yang mau ditanyakan? Orang ngaji masa nggak tanya? Ayo Bu, tanya lah. Tanyanya payah. Tanyanya apa ya? Tanya. Udah bahasa gaul aja. Ibu yang di luar, kalau mau bertanya silahkan. Kalau nggak